Aduh, lihat sih. Kalau misalkan di sini di private, terus bisa nggak ini? Ini apa ya? Lebih sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Morning. Well, in this session, first of all, I would like to thank you for your attention. Thank you for the first. Let me introduce myself. My name is Ashil Sabani, and as the moderator in this session, and also my partner. My name is Siska Mahani. Okay. Today we will spend about time. So in the first speaker, it will be spent from Siska to Siska Mahani. Thank you. Okay. We will explain about 7 points. The first is what is the lesson plan, and then why plan lesson at all, and then what are the aims of our lesson plan, what should be in our lesson plan, what questions do we need to ask, what form should a plan take, and how should teachers plan the students' officer. Next, first, what is the lesson plan? The lesson plan is the instructor made of what students need to learn and how it will be done effectively during class time. Ya, maksud di sini itu apa sih lesson plan? Kita sebagai guru tentunya harus memiliki planning apa saja yang akan kita lakukan, lakukan kepada murid kita, student. Apa saja yang akan kita lakukan di dalam kelas ini sebelum memulai aktivitas, sehingga apa yang kita kerjakan ini terstruktur dan membuat suasana jadi efektif. Next is why plan lesson at all. That's because lesson planning allows the teacher to prepare and determine what action will be taken during the learning process so that the learning process can take place effectively. Oke, kenapa kita harus melakukan plan lesson ini? Karena sebagai seorang guru kita pasti memiliki tanggung jawab untuk membuat suasana kelas ini menjadi lebih efektif supaya student kita ini tertarik dengan pelajaran yang kita bawakan, yang kita berikan kepada mereka, sehingga proses belajar mengajar lebih terstruktur dan memiliki suasana kelas yang efektif, sehingga student bisa fokus kepada pembelajaran apa yang kita berikan kepada mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanif. Okay, next, what are the aims of lesson plan? Well, lesson plan is help us as a teacher to make the goals of our learning. The purpose of planning is to facilitate and the achievement of learning goals, by focusing attention on curriculum goals. Jadi lesson plan membantu kita buat bagaimana caranya kita untuk mencapai tujuan kita dalam mengajar dan pembelajaran. Dalam lesson plan juga, in the lesson plan also have many information about, for example, the time or what to the student have to do in the class, and etc. The next, the aim of the lesson plan. So, teacher can make the curriculum more interesting and meaningful teaching. And next, the determine of the learning is and material. And the
kelas, make learning that best in a systematic directed and organized manner. Jadi apa yang saya katakan tadi benar, bahwa desain ini membuat kurikulum itu atau pembelajaran yang akan kita sampaikan itu menjadi menarik, sehingga siswa tidak boring ketika di dalam kelas. Dan yang kedua ada learning research. Jadi di dalam research itu ada juga research atau sumber-sumber yang dapat kita kasih kepada student-student kita in the class. And also research plan make our learning is good. Next, and what should be in a research plan? The first, before we make a research plan, we have to know about the important things to make a research plan. So, at least any seven important things in the research plan that have to know the teacher. Jadi ada, sebelum kita membuat research plan, ada hal-hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita membuat research plan itu. Di sini setidaknya ada 7 hal penting itu yang harus kita sebagai calon guru gitu ketahui. The first, any reason information. The teacher begins to plan each reason by considering the student characteristic as well as the learning context. Besides we have to know about characteristic of the student. We also have to know the time what we have every hour lesson, and we also have to know what to do in the every lesson. Jadi kita harus tahu dulu nih karakteristik si siswa ini sebelum membuat lesson plan. Kita juga selain harus mengetahui karakteristiknya si siswa, kita juga harus tahu keadaan di kelas kita seperti apa gitu. Oke, kita harus tahu waktu yang kita punya dalam satu kali mata pelajaran. Dan juga kita juga harus tahu apa aja yang harus dilakukan oleh anak didik kita selama satu pelajaran itu. Nah, question I think that question it will help when we try to make a lesson plan. The first, am I playing the right amount of activities and scope of the lesson on the time I have, and will students be able to stay on track on the day without intention, because they are spending too much time on one small aspect of work. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita dalam membuat lesson plan. Yang pertama tuh kita harus bertanya dulu kepada diri kita dulu, berapa waktu sih yang harus kita gunakan selama pelajaran berlangsung. Nah, terus kita harus juga tahu materi ini seberapa lama juga, aktivitas ini seberapa lama ketika kita mengajar. Dan yang kedua ada apakah aktivitasnya ini benar-benar ini efektif kan? Apakah aktivitas yang kita rencanakan ini efektif selama ini gitu kan untuk para siswanya, itu kita harus ketahui. Sukses in learning depend on how appropriate strategies and focus on time, activities, and assessment for student teaching. So, kesuksesan dalam pembelajaran itu tergantung strategi kita sebagai guru, strategi tentang bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita mengatur aktivitas, dan bagaimana kita mengatur penilaian di siswa-siswa kita di dalam kelas. Next, to listen topic. Listen should start with an appropriate topic and come from a standard lesson curriculum and specifically from the district or school where the teacher is from. So when we make a lesson plan, we have to based on the curriculum of government. Jadi ketika kita membuat lesson plan, kita harus sesuai dengan kurikulum yang sudah diresmikan oleh pemerintah. After we make a lesson plan according the government,
we also have to develop that lesson plan according we raise the learning to the student. Jadi setelah kita menyesuaikan dengan kurikulum yang ada di pemerintah, kita mendevelop sendiri, mengembangkan sendiri lesson plan kita sesuai dengan yang tadi dibuat, sesuai dengan cara mengajar kita di kelas. Benchmark yang ketiga, the third benchmark and performance standard. Set benchmark and performance standard that should be work during the lesson. As I say, when we make a lesson plan, we have to know about our task. Di poin ketiga ini itu mengingatkan kita untuk bagaimana kita melakukan waktu kita selama pembelajaran dimulai. Such as how much time you can do in one teaching session. Jadi seperti dalam apa yang harus kita lakukan dalam satu waktu ketemuan. The fourth point that intended learning outcomes in making lesson plan. The first lesson must be directed to instructional goals and intended learning outcomes. So when we make a lesson plan, the most important that we have to know what the goals that we have to make in the learning. Jadi dalam lesson plan, hal-hal yang paling penting itu hal pertama yang paling penting itu kita harus tahu tujuan pembelajaran kita itu apa. Sebelum kita membuat lesson plan itu, tujuan dari pembelajaran kita itu apa? Meningkatkan silapa dalam satu pelajaran ini. Itu hal pertama yang harus kita ketahui dalam membuat lesson plan. And next, the fourth, instructional research. In your training, carefully consider the research that will support student learning during the lesson. So, in the lesson plan, also there are research for the student. We have to kita harus mencantumkan research yang bakal buat recommended siswa kita. Contohnya itu such as a textbook or reading material website. Jadi researchnya ini buat atau sumbernya ini buat siswa itu belajar di rumah atau buat rekomendasi belajar buat siswa kita sumber-sumbernya. Contohnya itu kayak buku, website, atau film gitu kan. Next, any environmental measurements. Such as the group formation and even the management of classroom. So, ketika kita membuat lesson plan, kita harus tahu dulu keadaan di kelas kita. Kita harus mengatur bagaimana luas, tempat duduknya bagaimana, gimana. Itu harus ada di lesson plan kita. Di poin ke-6. And the last, instructional activities. A good daily lesson plan will include at least the following: first, introduction, event development, assessment activities, wrap up, and teacher attention. In the introduction, and it's like about how to we introduce it in the class. For example, kita nyapa teman-teman yang ada di siswa gitu kan. Terus kita absen dulu, itu introduction. Absen dulu siswanya, kita tanyakan dulu pembelajaran yang kemarin dari mana, mengingat kembali kan, ini again. And next, lesson development. Di lesson development ini kita mengembangkan pembelajaran kita di dalam kelas. And next, assessment activities. In the assessment activities, we can do like exercise, itu sebagai penilaian kita terhadap aktivitas dalam kelas, penilaian kita terhadap anak murid kita gitu kan. Contohnya itu kita membuat latihan-latihan yang membantu pembelajaran
menjadi lebih menarik dalam kelas. And next, wrap up. Wrap up itu penutup. Bagaimana cara kita menutup di dalam kelas itu supaya murid-murid ini tetap senang gitu kan. Dan terakhir, teacher assessment. In the teacher assessment, we also think about our learning tadi, gitu kan. Kita mengingat kembali kekurangan apa aja yang kita lakukan dalam pembelajaran tadi untuk perbaikan di pertemuan yang akan datang. Next, we will explain to the cerita ini. Okay, the next is what question do we need to ask? The first is who exactly are the student for this activity? Untuk melakukan suatu kegiatan, tentunya kita harus mengetahui siapa yang akan kita beri pembelajaran, seperti their age, level, cultural background, and individual characteristic. Itu jadi kita harus membedakan elementary school, junior high school, even senior high school. Dari tiga level ini pastinya kita memiliki metode pembelajaran yang berbeda kan. Gak mungkin kita mengajar di elementary school menggunakan metode senior high school. Nggak masuk. Jadi kita harus mengetahui dulu siapa yang akan kita ajarkan gitu, agar metode yang kita gunakan sesuai dengan levelnya masing-masing. Nah, yang kedua ada why do you want to do it? There has to be a good reason for taking an activity into a classroom apart from the fact that the teacher happens to like it or because it looks interesting. Oke, maksudnya di sini itu mengapa alasan kita melakukan metode tersebut itu apa? Kenapa? Biasanya di sini kita melakukan suatu aktivitas atau kegiatan pasti memiliki tujuan untuk mencapai suatu achievement ya, pencapaian dari kegiatan kita, sehingga metode pembelajaran yang kita lakukan untuk murid kita ini interesting ya. Jadi mereka interesting dengan mata pembelajaran yang kita salurkan ke mereka. Yang ketiga yaitu what will it receive. It is vitally important to have thought about what an activity will receive. How will student have changed as a result of it? It might give the student a greater understanding of an area of vocabulary. So di sini dari masih nyambung dari dua poin di atas yang tadi. Tujuan pencapaian apa yang akan kita capai dari tujuan yang kita lakukan. Di sini contohnya itu pengetahuan murid kita tentang sampai mana mereka menguasai pembelajaran yang sudah kita ajarkan ke mereka. Jadi pengetahuannya. Is teacher try? Okay. Next is what function the plan say. The most important thing about it is that it should be useful for the teacher and for everyone who is observing or her. Some teacher, for example, might write their steps on cards. Oke, di sini kita sebagai guru pastinya memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Contohnya ini untuk melakukan atau menulis lesson plan yang akan kita lakukan, akan kita salurkan ke murid-murid kita. Kita memiliki metode yang berbeda. Dan di sini ada contohnya menulis di kartu. Biasanya ada yang di note biasa, ada yang menggunakan pena warna-warni sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, sehingga itu lebih mudah untuk kita mengetahui apa saja nih nanti yang akan kita lakukan itu. Oke, selanjutnya how should teacher play a space of listening?
ada identify learning objective for the lesson and consider the types of activities student need to do and to assess student understanding. Di sini bagaimana menyusun lesson plan. Yang pertama kan ada kita bisa identifikasi ya, kita bisa mengidentifikasi objek pembelajaran apa yang akan kita lakukan, kemudian ada aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh murid-murid kita untuk pembelajaran, dan bisa juga untuk mengukur pengetahuan student kita tentang apa yang telah kita berikan. Oke, kita juga punya contoh ya, KPP kurikulum 2013 dan Merdeka. Oke, sebelumnya ada yang ingin bertanya sambil menunggu. Di ini apa? Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan atau memperlihatkan contoh RPP kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013. So ada dua perbedaan dari kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013. Ini saya akan menjelaskan dari perbedaan itu. Perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu ada beberapa perbedaan. Kurikulum 2013 dihasilkan berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dalam kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Jadi, sedangkan dalam kurikulum Merdeka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum 2013 jam pelajaran diatur minggu, sedangkan di kurikulum Merdeka diatur setahun. Proses pembelajaran pada kurikulum Merdeka dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan guru dan murid yang diajar. Dan di kurikulum 2013 mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Penilaian pada kurikulum 2013 berdasarkan aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Sedangkan kurikulum Merdeka mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Ya. Di RPP kurikulum Merdeka juga ini lebih condong ke arah minat, bakat, bahkan kehidupan keseharian dari siswa itu sendiri, dan bisa dilakukan di mana saja. Fleksibel berarti ya. Selanjutnya sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya,
kan lesson plan ya. Jadi kalau nanya how to make good lesson plan. Ada lagi? Saya Yudhita Rinosia dari kelompok 4. Jadi bertanya apakah RPP dan lesson plan itu sama? Lagi saya kasih tahu. Jadi kita kan sudah buat lesson plan, tapi kadang pasti ada aja kan di luar kendali saat pelajaran itu kayak tidak sesuai bagaimana menghadapinya. Saya Fitri dari kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana seorang guru dapat membuat suasana kelas lebih menarik. Terima kasih. Oke, sekarang oke, saya akan menjawab pertanyaan Yuta Yuli dari kelompok 4. Pertanyaannya itu apakah RPP dan lesson plan sama? Oke, jawabannya adalah sama karena RPP atau lesson plan itu memiliki istilah yang sama ya. Karena itu cuma beda bahasa aja. Iya, istilahnya tetap sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Miss Fitri. Jadi pertanyaannya bagaimana membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Oke, yang pertama mungkin menurut saya itu menggunakan metode-metode yang tidak biasa, karena kan kita biasanya belajar di dalam kelas gitu kan. Nah, kita bisa tuh belajar di ruang kelas, di luar ruangan, terus menggunakan fasilitas-fasilitas seperti video, menonton video gitu agar murid kita tidak bosan dan menarik lagi. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Pak Jayanti, bagaimana sih membuat kita percaya diri untuk berbicara di depan. Yang pertama itu kita harus menguasai materi yang akan kita bawakan ya, sehingga kita bisa lebih pede, percaya diri, kemudian melakukan eye contact dengan audiens, dengan murid-murid kita. Karena saya akan menjelaskan menjawab pertanyaan dari how to make good lesson plan. In the area I have explained about what should be in the lesson plan. It's a something about how to make good lesson plan. Jadi ini tuh sama, sebelum kita membuat lesson plan yang baik, itu kita harus tahu dulu poin-poin yang harus ada dalam lesson plan itu. Pertama, lesson information, di mana di lesson information ini guru harus tahu soal karakteristik siswa. Selain harus tahu karakteristik siswa dalam pembuatan lesson plan, juga harus tahu soal manajemen waktu kita, keadaan dan bagaimana keadaan di dalam kelas. Manajemen waktu ini mencakup aktivitas yang ada di dalam kelas, kan? Apa aja yang harus dilakukan guru kepada siswa, apa aja yang harus dilakukan siswa kepada guru, dan juga dalam lesson plan kita harus menyesuaikan waktu dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi pembelajaran ini terlalu banyak tadi dalam waktu segini, masuk gak gitu kan? Nah, itu harus ada dalam lesson plan kita. Yang kedua, ada lesson topic. Nah, di lesson topic ini pembelajaran yang harus kita muat dalam lesson plan atau yang harus kita cantumkan dalam lesson plan itu harus sesuai dengan kurikulum yang ada di pemerintah itu. Kurikulum yang sudah diresmikan oleh pemerintah. Setelah kita mengetahui pembelajaran apa yang sesuai dengan kurikulum pemerintah, kita mendevelop sendiri, mengembangkan sendiri pembelajaran kita, mengembangkan sendiri cara kita mengajar kepada siswa berdasarkan kurikulum itu.
karena dalam pembelajaran dalam kelas itu sesuai dengan keadaan di dalam kelas. Keadaan di dalam kelas itu pasti beda-beda lah. Setiap wilayah gitu kan, beda-beda kan. Dan juga yang ketiga, benchmark komen kesadaran. Jadi apa yang saya katakan tadi benar soal manajemen waktu. Jadi poin ketiga ini sama dengan yang dikatakan saya sebelumnya. Kita dalam membuat desain plan harus mengetahui tentang seberapa banyak waktu yang kita gunakan dalam setiap seksi pembelajaran. Itu harus tercantum dalam desain plan. Nah, kemudian ada outcomes, gitu kan? Goals dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran kita setiap hari ini. Apa sih tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, gitu kan? Itu soal bagaimana membuat desain plan itu. Jadi desain plan itu harus ada goalsnya gitu dalam setiap pembelajaran. Oke, akhirnya next apa tadi soal dari itu kalau tidak sesuai desain plan, kalau tidak sesuai gimana gitu kan. Nah, setiap guru itu harus punya plan B nya juga. Desain plan kan baru apa namanya planning gitu kan. Planning itu pasti bisa gagal, bisa enggak. Itu kita harus tahu juga plan B nya. Kalau keadaannya seperti ini harus kayak gimana, keadaannya seperti ini harus kayak gimana. Okay, maybe that's enough from live. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.